Pluralisme dan agama. Menurut Armstrong, memahami pluralisme agama merupakan realitas yang muncul setelah fakta bahwa keragaman agama itu perlu. Menurut Armstrong, kecenderungan pluralistik ini tidak dapat dipisahkan atau dihilangkan dari kehidupan sehari-hari. Pluralisme adalah bagian dari keragaman, sebuah takdir yang tidak dapat dihapuskan oleh Tuhan. Ini adalah realitas yang telah terintegrasi ke dalam kehidupan sosial. Pluralisme agama yang dimaksud Armstrong adalah dengan membuka hati kepada agama. Armstrong merekomendasikan itu. Pluralisme pada dasarnya adalah proses berkelanjutan dari toleransi moral dan koeksistensi pasif. Jika sikap toleransi adalah kebiasaan menghargai perbedaan di permukaan, sedangkan koeksistensi negatif adalah menerima keberadaan pihak lain, bukan membendung timbulnya konflik. Sementara pluralisme atau pro-eksistensialisme adalah semangat yang melindungi satu sama lain, melegitimasi persamaan, dan memupuk persaudaraan antar sesama manusia, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Semangat pluralisme antara lain mengedepankan kerjasama untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan universal dan memberikan kesempatan yang sama bagi pihak lain, terutama hak-hak sipilnya sebagai warga negara maupun warga dunia. Membandingkan agama. Tetapi perbandingan agama yang dimaksud ialah memahami realitas agama masing-masing. Bukan berarti mereka harus membandingkan untuk menentukan mana yang lebih benar daripada yang lain. Apa yang disebut perbandingan agama adalah mengadopsi pendekatan terbuka terhadap agama lain, sehingga mampu membimbing pemeluknya untuk belajar lebih banyak lagi tentang agamanya sendiri. Pandangan Islam mengenai pluralisme. Sebagai pandangan agama, Islam pada dasarnya bersifat inklusif dan memperluas interpretasinya ke arah yang semakin pluralisme. Jadi, pluralisme sebenarnya adalah hukum Tuhan atau sunnatullah yang tidak berubah dan karenanya tidak dapat dilawan atau diingkari. Islam mengajarkan umatnya untuk menghormati agama lain dan melarang kritik terhadapnya. Bahkan dalam satu ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita mengkritik orang musyrik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surah Al-An'am ayat 108. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ayat ini jelas mengajarkan kepada setiap muslim prinsip tasamuh atau toleransi, dengan tegas melarang umat Islam untuk menghina dan mengolok-olok Tuhan-Tuhan non-muslim yang diasosiasikan dengan agama lain. Prinsip persaudaraan dan kesetaraan di antara umat manusia merupakan ciri yang hakiki. Islam percaya bahwa semua manusia adalah sama tanpa perbedaan warna kulit, ras, dan kebangsaan. Kriteria satu-satunya adalah kesalehan atau ketakwaan. Tidak hanya kesolehan beragama, melakukan ritual keagamaan dengan hati-hati, tetapi juga kesolehan sosial, karena Al-Quran menyelaraskan kesalehan dengan keadilan. Penerapan konsep pluralisme setidaknya satu ayat yang pasti harus dijalankan, yakni komitmen yang kuat terhadap masing-masing agama. Pluralis tidak hanya perlu terbuka, belajar, dan menghormati mitra dialognya ketika berinteraksi dengan berbagai agama, tapi di atas segalanya, dia harus setia pada agamanya, sehingga menghindari relativisme agama yang tidak sesuai dengan semangat pluralisme. Dalam konteks ini, Islam sejak awal telah memperkenalkan prinsip pluralisme atau lebih tepatnya pengakuan pluralisme dalam kehidupan manusia. Penghormatan dan toleransi terhadap pemeluk agama lain mutlak diperlukan sebagai bagian dari pluralisme. Namun, gagasan bahwa semua agama adalah sama, pluralisme, tentunya tidak diperbolehkan. Pluralisme agama di Indonesia. Di Indonesia, pluralisme agama banyak sekali diperbincangkan.
Ada kelompok yang menyatakan pro dengan pluralisme dan ada juga yang kontra dengan pluralisme. Pasalnya, bagi orang yang kontra dengan pluralisme, mereka beranggapan bahwa pluralisme ini cenderung liberal dan sekular. Dikarenakan pluralisme ini lahir dari dua paham tersebut. Kemudian kelompok yang kontra juga beranggapan bahwa pluralisme dapat mengakibatkan bercampur baurnya satu agama dengan agama yang lain. Dan bagi kelompok yang pro dengan pluralisme agama ini beranggapan bahwa pluralisme ini ditujukan untuk kerukunan antar umat dalam bernegara dan beragama. Pluralisme tidak dapat dikaitkan dengan adat, budaya, dan suku yang ada di masing-masing daerah di Indonesia. Tidak mungkin adat yang ada di suatu daerah sama dengan adat yang berada di daerah lain di Indonesia. Akan tetapi, istilah pluralisme hanya cocok jika dikaitkan dengan agama. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang kita kenal dengan nama Gus Dur, yaitu sebagai bapak pluralisme di Indonesia, beliau mengatakan bahwa pluralisme merupakan pandangan keterbukaan untuk menemukan kebenaran, karena dari keterbukaan akal pikiran akan menimbulkan sifat toleransi. Dari pernyataan Gus Dur ini dapat dipahami bahwa masyarakat harus bersifat terbuka dengan kondisi Indonesia yang majemuk dari segala sisi, termasuk kemajemukan dalam beragama. Keterbukaan dalam menerima perbedaan itulah yang melahirkan toleransi dan kedamaian di bumi Indonesia. Upaya memelihara pluralisme agama. Pada hakikatnya, pluralisme tidak memerlukan sebuah sistem yang baku untuk memeliharanya. Yang dibutuhkan ialah pemahaman masyarakat beragama mengenai pluralisme itu sendiri. Di antaranya yang dapat dilakukan ialah 1. Adanya kesadaran umat Islam secara sehat. Kesadaran yang cerdas merupakan faktor yang sangat penting menjamin pluralisme dan menjaganya dari sebuah penyimpangan. Kesadaran Islam yang cerdas dengan tidak menutup diri dari berbagai kecenderungan yang sifatnya bias dan positif objektif. Kesadaran Islam yang sehat pula mampu melihat dengan jernih sisi kebenaran yang terdapat dalam agama lain yang pada dasarnya semua agama mempunyai nilai kebenaran yang sifatnya universal. Tidak fanatisme dan berlebihan sehingga selalu membuka diri dengan orang lain meski berbeda agama dan juga keyakinan. Bila sikap tersebut dimiliki oleh umat muslim, tentunya agama akan berkembang dengan baik dan harmonis di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Menerapkan pemahaman amar ma'ruf nahi mungkar. Penerapan konsep amar ma'ruf nahi mungkar yang tepat menurut saya mampu menjadi perangkat lunak dalam terwujudnya pluralisme. Karena amar ma'ruf nahi mungkar memberikan peluang bagi tumbuhnya kebebasan berpikir serta terwujudnya demokratis. Oleh karena itu, jika penerapan amar ma'ruf nahi mungkar tidak berjalan di kehidupan masyarakat seperti sebagaimana mestinya, akan banyak sekali kemungkaran yang tumbuh bahkan tidak terhitung tanpa adanya kritik dan informasi sosial yang menyebabkan timbulnya kondisi anti pluralisme. 3. Dialog antar umat beragama. Pada dasarnya, dialog antar umat beragama ini mempersiapkan diri untuk melakukan diskusi dengan umat agama lain yang berpandangan hidup berbeda dengan kita. Adanya dialog tersebut dimaksudkan agar saling mengenal, saling mengerti, dan saling menimba pengetahuan baru tentang agama mitra dialog untuk memperkaya wawasan kedua belah pihak dalam rangka mencari persamaan yang dapat dijadikan landasan hidup rukun dan kehidupan masyarakat.